Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu mobil yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Agya 1.0 TRD Sportivo Matic tahun 2015. Nah, sekalian juga saya akan memberikan sharing tips ya, bagaimana caranya kita mencari mobil second berkualitas yang bebas banjir dan bebas tabrak. Nah, untuk pertama kalinya kita lihat dulu sekeliling bodi mobil. Nah, kita perhatikan jarak antara bagian-bagian mobil yang disebut nut, dia masih kondisi masih lurus. Nah, masih lurus. Terus habis itu juga bodi juga kita perhatikan sekeliling. Nah, pada bodi ini ada pantulan bayangan benda-benda yang ada di sekeliling mobil. Kita coba cek. Nah, itu coba kita kelilingin mobil dengan seksama, kita perhatikan bagian-bagian dari mobil. Nah, seperti itu. Nah, oke. Coba kita putar dulu bagian luar. Yang pertama kita periksa yang kasat mata. Nah, seperti itu. Oke. Nah, oke. Jika bodi kondisi sudah aman, nah coba kita masuki dalam kabinnya seperti itu. Oke. Nah, ini kuncinya dia sudah remote ya, include ya, remote. Namun masih terpisah sama kuncinya. Kita buka dulu mobil. Oke. Untuk di dalam kabin kita coba perhatikan aroma kabin. Nah, ada bau apek. Kalau misalnya mobil ada bau apek, bisa kita asumsikan mobil ini habis terkena banjir seperti itu. Nah, untuk melihat terkena banjir atau enggak, kita bisa merhatikan juga di bawah dashboard. Di bawah dashboard kita lihat apakah ada karat atau tidak. Nah, terus habis itu di bawah jok kita perhatikan ada bekas karat atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, untuk door trim sendiri, mobil ini juga kondisi door trimnya juga masih bagus. Nah, ini kita periksa juga seal yang ada di mobil. Nah, karena kalau mobil pintu sudah diganti, otomatis sealnya sudah tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam mobil. Tapi sebelum kita masuk, sebenarnya yang paling bagus kita cek dulu kondisi oli dan air radiator di mesin seperti itu. Nah, coba kita nyalain mobilnya. Nah, untuk mobil yang kondisi mesinnya masih bagus, itu getaran di dalam kabinnya sangat minim seperti itu ya. Nah, ini transmisinya Matic ya, transmisi Matic. Kita perhatikan juga ini kilometer 29.000, mobil kilometer 29.000. Nah, ini servis dia rekor Toyota ya. Jadi servis terakhirnya di 28.000, berikutnya di 38.000. Nah, kalau kita untuk mobil ukuran hampir 5 tahun, nah untuk kilometer 29.000 termasuk yang rendah. Tapi untuk memastikan kilometernya rendah, itu kita periksa juga apakah mobil ada buku servisnya. Kebetulan ini ada buku servisnya dan buku manualnya juga masih ada. Nah, dia servis rekor Toyota. Nah, ini gantungan-gantungan Toyotanya juga masih disimpan. Ya, dari awal rutinnya, servis rutinnya. Jadi mulai dari kilometer awal di 10.000 dia servis, terus habis itu di 10.000 juga servis. Pada kilometer 4.700, ini 7.300, ini 86. Nah, terus di 11.000 11.000, terus di berlanjut lagi ini di 19.000, terus di
20.000 di 20.000 ya, terus terakhir di 29.000. 28.000 terakhir ini ya. Oke. Jadi salah satu indikasi jika kita mau mencari mobil second ya, kita lihat dulu ada buku servisnya, karena bukan apa-apa kilometer rendah kalau tanpa buku servis ya bisa ada asumsi kilometernya sudah diturunkan seperti itu. Nah, kita coba periksa mesinnya. Sorry nih, saya agak suara agak serak kayak gitu. Nah, kita periksa mesinnya. Nah, untuk mesinnya ini sendiri dia mengusung mesin 1000 cc 3 silinder. Dia sama mesinnya dengan kembarannya Daihatsu Ayla, sama dengan juga Daihatsu Sigra yang 1000 cc seperti itu. Nah, untuk melihat mobil tidak bekas nabrak, itu pertama kita lihat juga di bagian depan kap mesin ini sealnya masih utuh atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, terus habis itu juga di bagian apron, nah ini besi yang memanjang bagian apron. Nah, kondisinya masih orisinil, tidak bekas ketokan. Nah, terus bagian komponen-komponen dalam mesin juga kita perhatikan apakah ada bekas karat. Nah, seperti itu. Terus ada rembesan oli atau tidak. Nah, kita periksa secara seksama. Untuk Agya ini dia kapasitasnya 5 seater. Jadi kita mau lihat dulu di bagian penumpang baris kedua. Nah, ini posisi mengemudi saya tingginya 174 cm. Untuk di baris kedua ini cukup luas ya. Jadi saya masih ada space lutut yang lumayan, space kaki, terus habis itu juga sandaran kepala juga bisa di-adjust naik seperti itu. Nah, dia juga dilengkapi dengan apa? Dengan Isofix ya. Jadi kalau ada kursi bayi jadi juga bisa ditaruh di sini. Oke, terus untuk cup holdernya sendiri ini ada satu. Terus sama di pintu sini ada satu lagi, pintu sebelah kanan. Terus juga ada di bagian agak susah bukanya. Nah, sorry pakai tangan satu ya, jadi agak susah bukanya. Di sini ada 2 cup holder. Jadi total di belakang ada 4 cup holder seperti itu. Nah, ini ada laci penyimpanan, ada 2 di belakang bangku gitu. Ya, untuk headroomnya juga masih cukup memadai seperti itu. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Untuk buka bagasinya itu dari depan, jadi dari posisi supir kursi supir. Nah, seperti itu. Ini ada bukaan bensin ini untuk buka bagasinya. Nah, bagian belakang pun juga kita periksa, ini seal di pintu masih utuh atau tidak, terus seperti itu. Nah, ini adalah pos bagasinya, cukup luas untuk mobil hatchback ya, cukup luas. Terus habis itu di bagian bawahnya juga ada penyimpanan ban cadangan full size. Nah, kita juga bisa memperhatikan itu di bagian sini, bagian tempat ban cadangan itu apa ada bekas ketokan atau tidak. Nah, ini bisa kita indikasikan kalau misalnya ada bekas ketokan, ini mobil sudah terjadi tabrakan di belakang seperti itu. Nah, untuk satu lagi, mobil dengan kompresi yang bagus itu biasanya masih keluar air embun di knalpot, jadi kompresi mesinnya masih bagus seperti itu. Oke, sekarang kita tutup pintu bagasinya. Nah, untuk di samping bagian sebelah kiri belakang, nah ini door trimnya juga masih bagus, terus seal-sealnya juga masih aman seperti itu. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, jok juga orisinil, fabric masih bagus, masih bersih, plafon juga masih bersih.
masih bersih ya, kayak begitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi di bagian sisi penumpang, samping penumpang. Nah, ini juga door trim juga masih kondisi masih bagus. Nah, seal juga masih utuh, seal pintu masih utuh. Nah, ini tampilan di samping supir, jok juga masih bagus. Nah, jok juga masih bagus. Nah, di Agya sendiri ini ada penyimpanan tertutup di dashboardnya seperti itu. Nah, ini ada 2 cup holder di depan tengah, terus di pintu supir ada 1, terus habis itu ada 1 lagi di pintu sebelah kiri depan. Jadi totalnya ada 8 cup holder di mobil ini seperti itu. Nah, ini untuk pengaturan AC-nya. Ini untuk pengaturan kecepatan AC. Di sini untuk suhu, ini untuk lampu hazard, ini untuk ventilasi udara dalam sama udara luar. Nah, ini transmisinya. Nah, ini rem tangannya. Di sini juga ada penyimpanan tertutup di tengah seperti itu. Oke, radio juga masih standar. Ini masih standar bawaannya. Jadi bisa MP3, CD MP3 seperti itu. Oke. Mungkin segitu aja ulasan dari kami. Jika berminat mencari mobil 5-seater ya, berpenumpang 5 dengan mesin yang tangguh, dengan mobil yang irit, bisa mungkin Toyota Agya ini menjadi pilihan untuk pemirsa sekalian seperti itu. Silakan kunjungi Zal Motor. Alamat dan teleponnya ada di deskripsi kami. Dan kami juga melayani kredit syariah seperti itu, dan ada juga rekanan leasing kami yang menawarkan untuk garansi mesin dan transmisi selama 1 tahun. Kalau dari Zal Motor sendiri itu garansi mesin dan transmisi selama 1 bulan. Oke, kami juga menyediakan mobil-mobil lain yang ada di showroom. Silakan mampir. Nah, kami juga menyediakan fasilitas kebetulan lingkungan showroom kami juga luas. Nah, seperti itu, jadi mobil mau test drive bisa dengan leluasa. Nah, satu hal lagi, jika kita memilih mobil second, kita usahakan untuk mobil tersebut tidak hanya dilihat dari sisi fisik, tidak hanya kita nyalakan, tapi kita coba test drive mobil tersebut. Karena dengan test drive ini kita bisa rasakan, kita lihat mobil ini bagus atau enggak kondisinya, kondisi mesin, tarikan, kondisi transmisinya, terus habis itu kaki-kakinya juga bisa kita ketahui jika kita test drive mobil. Oke, mungkin sekian aja review dari kami. Saya mohon maaf karena suara sedang habis kayak gitu. Apabila menyukai video ini, silakan subscribe di channel kami, dan jangan lupa untuk tekan tombol jempol apabila menyukai video ini. Sampai ketemu di review kami yang berikutnya.